جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بجاه سيدنا محمد وآله. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat, nikmat bisa selalu mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat masih bisa beribadah pada malam Jumat, yang mana malam ini adalah malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan dan dinamakan oleh para malaikat Yauman Nazid. Hari Jumat itu adalah hari Yauman Nazid. Kalau malam Jumat adalah malam diijabahi doa, semua doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita harus bersemangat dan lebih semangat lagi untuk menyambut malam Jumat ini dan besok hari Jumat dengan semangat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, alhamdulillah, kita akan membahas sedikit tentang al-faslus sadis fil hathi ala al-bidari bil amal salih wal ijtihad fihi. Kita akan membaca kitab Al-Manhajus Sawi Syarah Usul Thariqat al-Risalah al-Abi Alawi, halaman 374. Al-Faslus Sadis fil Hathi al-Bidar bil Amal Salih wal Ijtihad fihi. Di dalam menyemangati orang untuk selalu dan bersegera beramal soleh dan berusaha untuk beramal soleh. Ini yang harus kita lakukan. Dan di sini orang-orang itu harus disemangati untuk beramal soleh. Dan harus selalu hidup kita isi amal yang soleh. Kemudian di sini al-bidar, bersegeralah. Al-bidar biasanya digunakan untuk menyemangati orang. Ayo cepetan, semangat. Itu biasanya digunakan seperti itu. Al-bidar biasanya digunakan untuk menyemangati orang. Ayo cepetan, semangat. Jangan sampai lupa, jangan sampai tinggalkan. Jangan sampai tertinggal. Biasanya digunakan al-bidar. Di sini disebutkan satu hadis, mengutip satu hadis. Al-bidar. Kemudian di sini mengutip satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Irtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Kalian harus bersungguh-sungguh ketika mendapatkan 5 hal sebelum datang 5 hal berikutnya. Kalian harus bersungguh-sungguh ketika mendapatkan atau berada di keadaan 5 hal sebelum datang 5 hal berikutnya. Ini baginda mengingatkan kepada kita harus bersemangat. Ketika kita berada dalam keadaan 5 hal ini, kita harus semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang 5 hal berikutnya. Yang pertama syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung kita masih muda, masih memiliki banyak semangat, maka kita harus selalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu untuk semangat dalam mencari ridho yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersemangat untuk selalu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempelajari syariat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mumpung masih muda, kita harus selalu semangat sebelum datang masa tua dan renta kita. Kita masih semangat, masih ada himmah, masih ada kekuatan,
masih bisa melangkah, masih bisa untuk berjalan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memaksimalkan semangat tersebut sebelum datang masa tua renta kita. Karena kalau sudah tua renta, kita malas untuk berjalan, kita malas untuk melangkah, kita malas untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah tua renta, tidak mampu lagi banyak gerak, tidak mampu lagi untuk lebih maksimal mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih muda, kita harus semangat untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wasihhatak qabla saqamik, dan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketika kita masih semangat, masih sehat, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita lalaikan masa kesehatan kita. Masa kesehatan kita harus kita manfaatkan dengan baik untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari selalu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mencari syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama adalah masa muda kita, jangan sampai kita lalaikan. Kita gunakan untuk mencari ridho Allah sebelum datang masa tua renta kita. Kemudian yang kedua, masa sehat kita gunakan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang masa sakit kita. Karena kalau kita sudah diberi cobaan dengan sakit, kita akan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah datang sakit, kita akan tidak semangat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah datang masa sakit, kita hanya berleye-leye di atas kasur, tidak memiliki kekuatan untuk beribadah, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mumpung kita masih diberi kesempatan sehat, jangan sampai Allah cabut kesehatan kita dan menggantikannya dengan penyakit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sebelum hal itu terjadi, mari kita gunakan kening kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan kesehatan kita untuk selalu mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrik, dan kekayaanmu sebelum kamu ditimpa oleh kefakiran. Kita memiliki harta yang berlebih, kita wakafkan, kita berikan, kita infakkan kepada orang yang lebih membutuhkan, pada pondok pesantren, kepada majelis ta'lim yang membutuhkan uang, harta, yang mana harta tersebut digunakan untuk apa? Untuk memakmurkan pondok pesantren tersebut, untuk memakmurkan majelis ta'lim tersebut. Kita berikan uang kita secukupnya, yang kita miliki, yang kita lebih dari uang tersebut kita berikan kepada pondok pesantren atau kepada majelis ta'lim atau kepada tempat-tempat yang baik, kepada majelis masjid, kepada tempat-tempat yang membutuhkan bantuan supaya tempat tersebut lebih makmur, lebih memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Mari kita bantu, mumpung kita masih diberi titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan uang yang cukup, dengan uang yang banyak, dengan uang yang ada. Mari kita berikan kepada orang-orang, sedikit kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, pada pondok pesantren, kepada majelis taklim. Karena apa? Uang tidak akan pernah mengikut kita nanti ketika kita di liang lahat, dikubur. Uang akan menjauh dari kita. Uang kita yang kita cari selama hidup kita, ketika nanti kita mati, ketika kita sudah masuk liang lahat, uang tersebut akan menjadi warisan untuk anak cucu keturunan kita, tidak akan jadi milik kita lagi, dan kita tidak tahu digunakan untuk apa oleh anak cucu kita nanti ketika kita sudah mati. Harta tersebut, warisan tersebut, kita tidak tahu digunakan untuk apa. Marilah kita mumpung masih hidup, kita mumpung masih memiliki harta tersebut, gunakan harta tersebut untuk kebaikan, untuk tabungan amal jariah kita, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk amal kita nanti yang akan menemani kita di liang lahat, di dalam kuburan, ketika tidak ada satu orang pun yang mau menemani kita. Maka amal ibadah kita hanyalah amal ibadah kita yang akan menemani kita nanti ketika kita di liang lahat. Makanya ketika kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan uang yang cukup,
kita gunakan uang tersebut untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyumbangkan kepada pondok pesantren yang membutuhkan, untuk menyumbang kepada majelis taklim yang membutuhkan. Kita gunakan uang tersebut di jalan kebaikan, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, wa faraghuka qabla syughlik, dan masa lengahmu sebelum datang masa sibukmu. Kemudian kita masih memiliki waktu kosong lagi, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam kita masih memiliki waktu kosong, kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore sebelum datangnya maghrib kita duduk-duduk santai, kita masih diberi waktu kosong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang masa sibuk kepada kita. Karena kita kalau sudah sibuk, kita tidak akan berpikir untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesibukan tersebut akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selama kita masih memiliki waktu lengah, memiliki waktu kosong, kita gunakan waktu kosong tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menyibukkan kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kita gunakan waktu kosong tersebut untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, wa hayataka qabla mautik, yang kelima adalah masa hidupmu sebelum datang ajal menjemputmu. Mumpung kita masih hidup, diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang sudah mati ingin kembali ke dunia hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ingin menangis pada malam hari ketika waktu tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ingin kembali ke dunia karena mereka melalaikan waktu-waktu ketika mereka dalam keadaan masih hidup. Makanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi waktu untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan untuk selalu dan senantiasa memperbanyak amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa? Buat nanti tabungan kita nanti ketika kita sudah masuk liang lahat, ketika kita nanti masuk ke dalam kuburan, ketika nanti di padang mahsyar tidak ada yang berani menemani kita kecuali amal ibadah kita. Mudah-mudahan amal kita bisa menolong kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mulai sekarang kita usahakan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat untuk menginfakkan harta kita yang lebih untuk keperluan dakwahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Infakkan pondok pesantren, infakkan majelis taklim, infakkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan harta, kepada orang-orang yang memang tidak memiliki harta. Kita infakkan harta kita, karena jangan sampai ajal menjemput harta kita tidak pernah kita infakkan, harta kita tidak pernah kita jadikan untuk tabungan kita di akhirat. Jangan sampai hal itu terjadi. Makanya kita harus semangat dan lebih semangat lagi untuk beramal soleh selama kita masih memiliki masa muda, selama kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita masih diberi titipan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita masih diberi kelengahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan 5 hal ini masih dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang 5 hal berikutnya, yaitu yang pertama, tua renta mendatangi kita, sebelum datang penyakit-penyakit kepada kita, sebelum datang rasa sakit kepada kita, sebelum datang rasa miskin kepada kita, sebelum datang rasa kesibukan kepada kita, sebelum datang ajal menjemput kita. Makanya sebelum 5 hal tersebut datang kepada kita, mari kita gunakan waktu kita untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk mencari syafaat Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk selalu semangat mencari ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Makanya jangan sampai kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk selalu memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk selalu menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena takut diberikan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah untuk selalu bersalawat kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويبلغ سعد إلى منتهى